Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Desri Gita Mariana Silaban dengan NIM 20302008. Di sini saya akan membahas tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran. Adapun yang dibahas hari ini yaitu yang pertama definisi visi, yang kedua definisi misi, yang ketiga definisi tujuan, yang keempat hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam manajemen strategi. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu definisi visi. Visi adalah cita-cita di masa depan yang akan dipikirkan oleh pendiri atau pemimpin organisasi. Visi perusahaan adalah gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Atau menurut J.B. Whittaker, pernyataan di atas tentang tujuan organisasi yang mengekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan menurut Kotler. Adapun visi yang baik yang pertama yaitu visi harus menjadi sesuatu yang hampir tidak mungkin tercapai, seperti mencapai bintang terjauh yang harus ditetapkan setidaknya 100 tahun ke depannya. Yang kedua, pilihan lainnya adalah menetapkan visi menjadi yang terbaik di industri kita sendiri atau bahkan di industri di dunia. Yang ketiga, mencerminkan cita-cita yang akan dicapai yang merupakan nilai inti dan tujuan inti perusahaan yang berorientasi masa depan, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan, dan memberikan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Contoh visi yang baik yaitu yang pertama visi dari Apple, yang dimana Apple ada di setiap meja. Yang kedua visi dari perusahaan Google, yang dimana untuk mengorganisasikan dan membuat informasi dunia dapat diakses dan digunakan secara universal. Yang ketiga visi dari Bank BRI, yang mengutamakan menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan dari bank nasabah. Yang kedua adalah definisi misi. Misi adalah penjabaran dari visi ke dalam statement organisasi yang berfokus kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik beberapa produk atau jasa, menurut Whelan. Misi menawarkan kesempatan bagi setiap organisasi untuk menentukan usaha dengan jelas, menyatakan tujuan keseluruhan, dan menunjukkan keunikannya atau kompetensi, menurut Davis dan Cluster pada tahun 1997. Contoh misi yang baik yang pertama itu misi dari Apple. Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi kepada personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan persembahan internet. Kedua, misi dari Google yaitu untuk menata informasi yang ada di dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Oleh karena itu, penelusuran membuat berbagai informasi dari sumber yang bermacam-macam dapat ditemukan dengan mudah. Antara visi dan misi mana yang harus ditetapkan terlebih dahulu? Pertama, yaitu menurut Fred R. David pada tahun 2003 berpendapat bahwa visi dirumuskan terlebih dahulu baru misi. Menurut Gary Johnson dan Kevin Scholes pada tahun 1996 serta Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 2003 berpendapat bahwa misi dirumuskan terlebih dahulu. Yang ketiga, menurut Peter V. Drucker berpendapat hanya terlepas apakah misi atau misi yang ditetapkan terlebih dahulu, pernyataan misi hendaknya dapat dengan jelas menunjukkan alasan keberadaan dan bisnis atau kegiatan pokok organisasi yang bersangkutan yang berkenaan dengan nilai dan harapan para stakeholdernya. Yang ketiga yaitu definisi dari tujuan. Tujuan perusahaan adalah pernyataan kualitatif mengenai keadaan atau hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan perusahaan merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan. Tujuan perusahaan berisi sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kualitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan pada dasarnya berjangka panjang dengan tujuan yang harus diselesaikan selama waktu itu dan akan mengarahkan kinerja perusahaan. Adapun cara untuk menyusun tujuan perusahaan yang pertama yaitu harus terarah. Yang kedua, mampu menggerakkan dan memiliki momentum. Yang ketiga, menjabarkan menjadi seperti apa organisasi dan orang yang ada dalam perusahaan tersebut.
Contoh tujuan perusahaan yang pertama yaitu tujuan awal dari Xiaomi, yaitu mereka menyediakan fungsionalitas tambahan yang belum ditawarkan di Android biasa, serta memberikan user interface yang mudah digunakan. Tujuan tersebut berkembang sesuai visi dan misi perusahaan, sehingga pada tahun 2011 Xiaomi memutuskan masuk ke pasar ponsel tidak hanya sebatas untuk membuat software saja. Produk pertamanya dinamakan sebagai Mi One, ponsel aspek tinggi tapi dibanderol miring. Xiaomi rupanya sudah konsisten dengan formula tersebut sejak awal. Yang kedua yaitu tujuan BRI di bidang kredit. Mereka menjadi bank komersial dengan menitik beratkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini ditujukan dengan 80% dari jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank BRI kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Di bidang pendanaan, BRI mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan yang prima melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan mengembangkan dukungan teknologi perbankan yang canggih. Materi yang terakhir yaitu hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam manajemen strategi. Visi dan misi perusahaan akan membantu perusahaan merumuskan strategi intern dan strategi mission di mana. Strategi intern adalah memanfaatkan sumber daya internal, kemampuan dan kompetensi inti untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompetitif. Strategi mission adalah pernyataan tujuan dan lingkup operasi perusahaan dalam lingkup produk dan pasar. Manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Sehingga peran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat penting di dalam menjamin kesuksesan implementasi dari manajemen strategi perusahaan menurut Michael Ahid dan R. Duane Erland dan Robert E. Hollison pada tahun 2006. Demikian hasil presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.